Ketemu lagi dengan Dogma Hukum edisi kepemiluan. Geser sedikit dari peran dari lembaga survei tadi. Ya, prinsipnya lembaga survei harus bertanggung jawab 100% terhadap produk yang dihasilkannya gitu ya. Yang berikutnya adalah bagaimana dengan praktek yang terjadi hubungannya dengan masalah IT KPU ya. Ini yang hari-hari ini saya kira IT KPU menjadi sorotan yang luar biasa oleh publik yang merasa dirugikan disebabkan karena kinerja dari IT KPU. Ya, saya kira kalau saya ditanya tentang terkait dengan siapa yang harus bertanggung jawab terkait dengan IT KPU, yang sehingga itu dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan dalam perolehan suara, pemungutan suara, Saya ingin sampaikan, IT KPU dasarnya adalah didesain adalah sesuai untuk mempermudah kinerja dari KPU, terutama dalam hal memasukkan suara agar lebih cepat, lebih canggih daripada yang sebelumnya. Tetapi setting sistem IT KPU itu mestinya harus sesuai dengan kaidah penyusunan program IT yang sesuai dengan kebutuhan KPU. Tapi kalau itu disalahgunakan oleh pihak yang membuat sistem KPU, IT KPU itu ya, maka itu bisa jadi itu adalah inisiatif dia sendiri sebagai programmer, atau mungkin dia memang diminta oleh pihak-pihak lain, pejabat-pejabat lain yang bermaksud menyalahgunakan wewenangnya, terus kemudian melakukan program itu bisa menguntungkan salah satu calon. Yang diduga itu ada yang kalau diubah malah nambah gitu. Jadi ketika nambah tidak bisa diralat, sementara yang lain, nomor yang lain itu bisa. Pendek kata banyak sekali gejala-gejala yang menurut saya itu adalah sebagai pelanggaran. Pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab? Yang pertama adalah programmer. Programmer yang dia bertanggung jawab di dalam menyusun program KPU yang khususnya untuk melakukan pemilihan umum ini, maka dia harus bertanggung jawab terhadap program yang menurut penilaiannya sekarang ini adalah salah dan disalahgunakan. Yang kedua adalah orang yang mengerti bahwa di situ itu ada program yang salah dan sudah mengerti bahwa itu bisa disalahgunakan, maka dia menyalahgunakan menggunakan program itu. Misalnya orang-orang petugas yang petugas itu ngerti bahwa itu dapat paketan agar supaya dia menggunakan program yang seperti itu. Ya. Ternyata benar dilakukan. Ya seperti kalau itu benar terjadi bahwa di sebuah tempat pemungutan suara itu pesertanya cuma hitungannya ratusan, 100 atau 200, tapi hasilnya bisa sampai 4 kali lipat sampai 5 kali lipat. Saya kira itu contoh itu telah terjadi, namanya penyalahgunaan wewenang pihak tertentu yang menyebabkan suara itu bertambah yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang bertanggung jawab pertama adalah programmer, yang kedua adalah orang yang mengerti program itu salah, masih juga menggunakan itu, tidak segera melapor dan tidak segera diperbaiki. Dan yang bertanggung jawab sebagai autor intelektualis adalah orang yang memerintahkan programmer untuk membuat program seperti itu, baik itu oknum-oknum ada di KPU maupun oknum-oknum yang peserta pemilu yang tidak ada di KPU. Jadi kalau dia menggunakan itu, maka dialah yang harus dimintai pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban itu apakah dia harus menunggu pemilu berakhir? Kalau saya berpendapat ini kejahatannya dompleng dalam proses pemilu. Seharusnya orang-orang ini bisa diproses lebih dahulu, baru diproses lebih dahulu karena dia telah melakukan tindak pidana menurut saya yang serius ya, karena sudah merusak sistem pemilu, dan itu kejahatan terberat dalam penyelenggaraan pemilu dan kejahatan yang terberat dalam penyelenggaraan demokrasi melalui pemilu ini. Saya kira itu yang mereka tidak harus menunggu
pemilu itu berakhir, siapa yang diumumkan, tidak, harus membersihkan dia sekarang ini, dan orang-orang yang terlibat disingkirkan semua dan diganti dengan orang-orang yang baru gitu ya. Demikian juga kalau itu melibatkan oknum-oknum KPU, ya ada di KPU, ya langsung diberhentikan, dia segera untuk diganti. Agar supaya apa? Agar supaya sisa-sisa dalam penyelenggaraan KPU, penyelenggaraan pemilu ini bisa dievaluasi, agar supaya nanti kalau misalnya itu sudah selesai itu diluruskan, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dan hasil perhitungan KPU, perhitungan suara KPU itu entah itu dari awal sampai akhir itu bisa benar, dan pengumuman itu memang sesuai dengan kenyataan yang benar dan yang sebenarnya. Saya kira gitu inti pokoknya yang hari ini bisa saya sampaikan terkait masalah kepemiluan. Ya, ini kita nunggu hasil pemilu yang diumumkan oleh KPU, dan mudah-mudahan sisa waktu itu sampai tanggal batas akhir pengumuman itu KPU bisa merevisi terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi, dan KPU juga harus aktif, Bawaslu harus aktif memproses dan memidana orang-orang yang melakukan pelanggaran yang terkait dengan suara pemilu ini. Harus dicatat bahwa dalam tindak pidana dalam pemiluan dan tidak pembinaan pemilu, kejahatan yang terkait dengan pemalsuan, kecurangan dalam suara ini adalah termasuk kejahatan yang terberat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Demikian pendapat yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini, sampai ketemu lagi pada Dogma Hukum pada edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.